Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Damai ya. Kembali lagi bersama kita bertiga. Ada saya Dina, ada Ami Fajria, dan juga ada Kang Mazin. Oke, malam hari ini kita ketemu lagi di Halako Damai ke-133 dengan tema Epilog Kota, Wajah Asli Kota, Kritik Lewat Pertunjukan Teater. Nah, sebelum saya mulai ya acara ini, kita kenalkan dulu ada Kang Mazenda Albironi ya dari Seniman Bandung gitu ya. Oke, dan juga kemitraan untuk malam hari ini. Yang pertama ada program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia. Kemudian ada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian ada Prodi Studi Agama-Agama S2 S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian ada Cibikres Fakultas Filsafat Unpad, dan juga ada celah-celahnya atau CCL. Ya. CCL itu apa sih komunitasnya? Mungkin nanti bisa dikenalkan sama Kang Mazin ya. Oke, saya berikan dulu ke Ami ya untuk mengenalkan siapa Kang Mazin dan apa sih kesibukannya sekarang gitu ya. Silakan Ami. Oke. Aku kayaknya nanti itu kenalan Kang Mazin. Oke, Cuma boleh. aku sedikit makasih Teh Gina. Siap. Makasih Teh Gina. Malam ini kan kita mau diskusi ya. Tadi dari penampilannya, karyanya Kang Mazin tentang teater gitu kan. Kita nanya-nanya, terus pengen tahu juga gitu gimana. Nah, yang aku tahu nih Kang Mazin ini dari S2 Unpad ya, baru lulus. Iya, baru tahu. Oh, udah setahun. Lagi prepare juga katanya nih di Iya, S3. S3. Keren ya. Keren. Sangat produktif ya. Betul. Di usia muda bikin teater, terus tetap akademisi juga. Iya, oke, betul. Iya gitu. Jadi ya kita bakal belajar banyak sih malam ini ya Teh Betul. tentang Siap. teater itu. Langsung aja kali ya Ke kita Kang Mazin ya. Nah. Oke, boleh kenalan dulu Kang Mazin. Perkenalan dari saya mah sedikit saja. Saya dari... Kenapa nggak sedikit? Karena pernah ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Saya kan baru ketemu. Iya. Nama saya Mazin Albiruni, teman-teman, dan saya dari komunitas CCL atau kalau dipanjangin jadi komunitas Celah-Celah Langit Kota Bandung di lokasinya ada di bukan di terminal Ledeng ya, tapi ada di Ledeng, di luar Ledeng. Masuk dari terminal nanti adalah lapang di dalamnya. Gitu. Jadi mungkin sedikit aja langsung ngebahas soal ininya ya. Saya mau ngebahas aktivitas kita di CCL ya. Kalau ngebahas aktivitas di CCL itu memang kebanyakan teman-teman yang datang itu aktif di dunia teater. Itu aktif di dunia teater, kesenian, yang nantinya juga ada dari seni musik, ada dari seni rupa, ada dari sastra, ada dari seni tari, gak hanya teater sebenarnya, tapi banyak banget itu orang-orang di situ dan datang dari berbagai daerah gitu, nggak hanya dari Bandung sendiri, tapi juga dari ada yang dari Medan, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, banyak lah gitu. Gitulah ya singkatnya dari saya untuk membahas soal CCL. Oke. Nah, mungkin kenapa sih kita mengangkat epilog kota, tema malam hari itu epilog kota, kemudian tadi apa? kritik ya, teater teater seni gitu ya. Kenapa harus mengangkat itu? Gitu. Nah, sebenarnya kalau ngobrolin soal epilog kota itu sendiri kan saya sebenarnya kemarin jadi dramatur ya. Sebenarnya bukan dramatur kalau secara akademisi atau dalam bahasa dunia akademiknya saya jadi pembimbing mereka kemarin. Sekaligus memang jadi sutradara juga, maupun memang di beberapa kesempatan saya di awal-awal sampai pertengahan itu jadi dramatur atau orang yang mengkritisi dan orang yang juga bikin konsep dari karya itu. Maupun sebenarnya tugas dramatur sih harusnya ngekritik ya. Tapi saya jadi masuk lebih dalam karena sebagai pembimbing, jadi agak bias lah orangnya kemarin. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat lah ya videonya gitu ya di YouTube. ini ya di YouTube, di Instagram. Tapi yang paling penting sebenarnya dari pembahasan epilog kota ini, di mana teman-teman yang kemarin bergabung dalam pertunjukan ya sebagai mahasiswa itu mereka berperan sebagai orang yang melihat kota secara langsung, dan ketika mereka membuat teks itu mereka sudah berperan sebagai seorang aktor sebenarnya. Kan kalau misalkan teks drama pada umumnya kan mereka membuatnya sebagai penulis drama, penulis naskah, penulis teater. Tapi kalau di sini aktor sendiri nulis, sutradara sendiri, sutradara sendiri bahkan dia juga harus nulis. Tapi karena kemarin saya sebagai pembimbing, jadi saya ngasih jarak gitu kemarin tuh, jadi gak bisa lah gitu akhirnya. Tapi tema yang kenapa jadi tema itu masalahnya adalah di mana anak-anak itu sebenarnya menemukan permasalahan kota yang sebenarnya dari sudut pandang berbeda-beda gitu Teh. Jadi misalkan Teh Gina dengan Teh
tuh dari sudut pandang yang berbeda. Karena di latar belakangnya berbeda, itu latar belakang dari asalnya dari mana berbeda, terus dari pandangan politiknya beda, dari pandangan kepercayaannya beda, dari pandangan soal bahasanya beda, jadi pandangnya beda-beda. Tapi saya satukan di situ jadi satu naskah. Jadi nggak hanya dari bahasa Indonesia, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa saya kurang paham ya bahasa Papua disebutnya apa ya, tapi ada yang dari bahasa Papua, ada yang dari bahasa Jawa, ada yang dari bahasa Bali atau apa saya nggak tahu ya, kurang paham. Tapi saya dijelaskan sama mereka, oh ini artinya gini kan. Oh, oke, saya boleh pakailah gitu saja. Jadi beragam ya bahasanya. Nah, mungkin Kang Mazen ya bisa share gitu ya, kenapa sih Bistop kok bisa tiba-tiba jadi dramaturg, kemudian terlibat jadi pembimbing gitu, gimana tuh ceritanya Kang Mazen? Sebenarnya kalau diceritakan ini kan perjalanan saya berarti ya. Kalau dari perjalanan saya memang dari sejak tahun lalu itu saya alhamdulillah memang menang di Brunei pertunjukan. Udah kebetulan di yang kemarin siapa ya? Di Majelis Sastra Asia Tenggara. Ya, ada sih namanya, adalah si Dila gitu ya. Saya negara pertunjukan itu. Dan asalnya itu yang kemarin ke Brunei itu saya ngirimin mahasiswa ke sana 2 kali sebenarnya sama tahun ini, tapi tahun ini saya nggak ikut campur lah, saya milih mahasiswa sok garap sendiri gitu. Saya nggak ikutan kalau yang tahun ini, tapi kalau yang tahun lalu saya ngirimin, terus saya ngegarap, nyutradarain, menang di sana di Brunei itu, di Brunei-nya. Akhirnya dari dosen-dosen tertarik, ya udah kamu ngajar aja dosen praktisi. Oh ya udah ayo gitu. Saya akhirnya ya sudah ngebimbing beberapa pergelaran sampai kemarin tadi juga ngebimbing total berarti udah 3 atau 4 pertunjukan dari bulan Juli tahun lalu tuh. Jadi lumayan banyak lah ya. Banyak banget sih. Satu produksi kan lama ya. Betul, belum termasuk yang di luar UPI-nya gitu. Di luar universitasnya tuh banyak banget. Jadi agak jadwalnya itu agak susah. Jadi misalkan hari ini paginya ngelatih misalkan mahasiswa PBSI atau pendidikan bahasa sastra Indonesia itu, lalu malamnya atau sorenya ngelatih BSI. Udah itu, udah dari siang tadi, malamnya ada lagi ngelatih dari perusahaan lah ya gitu disebutnya. Perusahaan juga yang bikin teater. Iya, jadi ini yang mana dulu nih gitu. Dulu gitu. Akhirnya jalanin aja lah gitu kamu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan membimbing PBSI sama PBSI. Nah, yang dibimbingnya tuh apakah di ranah yang sama kah atau beda? Di ranah yang sama, sama-sama mata kuliah dari pergelaran sastra. Tapi yang membedakan antara konsep saya dengan dosen yang lainnya adalah di mana saya mengangkat dari tema identitas yang berbeda-beda itu. Tapi mereka harus mengenal identitasnya sendiri justru lebih dalam, bukan malah jadi membuat identitas baru. Karena gini, kalau di teater itu kecenderungannya biasanya seorang Tami misalkan berperan jadi tokoh apa dan dia jadi tokoh itu secara psikologi, secara budaya, secara perilaku. Nah saya nggak mau, saya justru menolak itu. Saya lebih memilih untuk misalkan Tami itu udah jadi Tami aja, justru lebih pahami Tami lah kumaha. Iya. Gitu. Jangan memahami orang lain ya. Jangan jadi memahami orang yang kita nggak kenal, tapi pahami diri sendiri. Okay. Justru langkah pengenalan budaya itu justru di situ. Ya betul. Betul. Tapi kadang-kadang kan memang perlu juga kan mengenal budaya lain kan. Iya, kayak pasti di situ juga kan dari banyak banyak bahasa gitu ya. Nah itu susah nggak sih buat gimana cara nge-compare atau nyatuin mereka itu gitu? Di dalam teks kolaboratif itu kita harus memahami dulu ada unsur pragmatisnya. Dimana kalau dalam pembahasan dari area atau pembahasan wilayah linguistik itu ada pembahasan medan makna. Jadi ketika kita misalkan membahas sebuah kota nih, di sini nanti ada bagian-bagian subtemanya. Kita ada bagian-bagian subtemanya. Nanti subtema itu ada berapa? Misalkan dari kota, misalkan ada soal angkot, atau transportasi, ada bahas soal lelang, ada apa. Nanti mereka bahas intinya soal ini. Tema misalnya ngebahas transportasi. Nanti ketika ngebahas transportasi, udah bahasnya soal transportasi kalian. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, tanyain sama yang ngomongnya apa yang sebelumnya. Gitu. Tanyain maknanya nyambung nggak, kalau nggak nyambung jangan dipakai dialog dijalanin. Nah itu ada unsur pragmatik bahasanya di situ mainnya. Gitu. Kalau jadi pembimbing ini udah berapa lama berarti? Setahun berarti. Setahun. Dan masih berlanjut sih, baru memang ngajar setahun. Tapi kalau secara tidak resmi memang udah dari tahun 2021. Oh, udah.
Tapi secara resminya sebagai dosen praktisi sebenarnya, sebagai dosen praktisi baru setahun gitu. Karena saya nggak punya, kalau secara dosen nggak punya home base-nya lah, gitu. Jadi praktisi aja. Oke. Nah terus mereka ini emang kan tadi kan dari Univ juga, berarti emang ada kewajiban mereka untuk ikut di seni teater? Sebenarnya mau yang diwajibkannya bukan soal seni teater, tapi memperkenalkan atau mempergelarkan sastranya. Sastranya. Betul, mempergelarkan sastranya, pengetahuan sastranya, terus interpretasi sastranya jadi ke atas panggung, itu yang penting. Bukan soal harus mewajibkan jadi teater. Kalau jadi wajib kayak teater itu tuh ujung-ujungnya jadi TA tingkat akhir. Jadi harus ngegarap teater yang benar-benar serius. Nah saya udah kalian apresiasi sastra tapi seenggaknya sedikit serius lah gitu. Gitu lah. Jadi satu mata kuliah yang itu ya, yang tadi Seperti ini ya, seperti yang baik yang BSI maupun yang PBSI itu sebenarnya itu seperti proyek mahasiswa dalam program kesusastraan. Gitu. Jadi mereka membuat produk, tapi produk proyek lah ya maksudnya. Tapi produknya apa kan bingung ya. Maksudnya kalau dalam sastra kan kalau di utamakan teksnya. Sedangkan kan teks tuh agak sulit dijual ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan disatukan jadi kalau jadi teks kolaboratif kan seenggaknya maksudnya kalau jadi pertunjukan kan seenggaknya ada yang bisa dijual tuh bentuk pertunjukan. Karena emang basic sastra tuh diperkenalkannya kalau tidak bentuk pertunjukan, apresiasi malam sastra, baca puisi dan lain-lain, ya musik biasanya. Musik. Jadi kalau misalkan musik nih agak repotnya kan tidak semua basic musik dan waktunya perlu lebih lama kan. Akhirnya udah pergelaran sastra aja agar mereka belajar soal sastranya ya, manajemennya ya, manajemen produksi gitu. Saya lupa lagi. Oke, ada. Nah, tadi kan saking banyak ya. Ini temanya kan tadi epilog wajah asli kota dan kritik lewat teater gitu ya. Nah, yang dikritisi dari wajah asli kota itu apa gitu ya? Lewat pertunjukan ini. Mungkin Kang Mazen boleh. Sebenarnya kalau dari peran saya sebagai pembimbing itu saya yang memberikan tema dan wacana. Saya memberikan tema dan wacana. Langsung. Saya menentukan nih kalian bahas soal kota. Okay. Kalian mau memandang kota dari sudut pandang apa? Kemudian itu. Jadi kalau misalkan ada soal pembahasan kritik dari soal pemerintah, kritik soal adanya orang-orang yang rasis, ada orang-orang yang apa, itu murni dari mahasiswanya yang memandang bahwa tema itu ternyata nurunnya ke persoalan ada yang tidak baik dari pemerintah misalkan ya, atau misalkan dari soal banyak orang yang rasis atau apa, nah nurunnya ke situ. Jadi saya mengarahkan, tapi pertimbangan saya sebagai pembimbing itu adalah apakah ini bisa menjadi bisa jadi subtema yang berhubungan dengan tema utama atau enggak. Tema utamanya kan kota. Bener kan nih di sini ada soal rasis apa ya? Itu kan harus ada buktinya tuh. Harus ada datanya tuh. Harus by data kan. Kalau ngomong sesuatu harus by data. Makanya ketika membuat produksi teks itu saya ninjau dulu ini bener kan ngomong jadi hoax nih. Kan jadi datanya ya. Takutnya malah jadi hoax nih. Data dulu nih. Makanya saya ada beberapa videonya lah yang tadi bisa dilihat. Tapi yang paling penting tuh teman-teman setidaknya jadi bisa menginterpretasi masalah kota. Intinya gitu. Kota tuh apa, kebijakannya apa, ininya apa, dasar hukumnya apa, kenapa bisa jadi ada ketimpangan, apakah didasari oleh dasar hukum atau enggak, nah kayak gitu. Intinya. Dari Ami mungkin ada pertanyaan. Ada. Tadi kan kalau ngekritik lewat teater itu kan pasti ada kayak tantangan atau kekurangannya gitu. Nah, gimana sih cara biar seimbang gitu? Dan kan ngekritik itu kan tadi ya based on data. Nah, gimana disampaikan ke orang lain supaya ngerti gitu? Itu kan sulit banget gitu, apalagi lewat seni pertunjukan. Sebenarnya kalau dalam teks kolaboratif yang paling dasar itu memang kan unsur bahasa ya, bahkan dalam sastra unsur bahasanya. Maka yang menjadi kritik dari pertunjukan terakhir saya kepada para mahasiswa itu salah satunya karena waktu itu udah mepet ya pembuatan teksnya juga, yang jadi kritik bagi saya itu adalah kalimat-kalimat itu tidak harus selalu menyatakan sesuatu, tapi juga bisa mempertanyakan sesuatu atau menjawab sesuatu. Atau justru bukan menjawab, kalau menjawab kan dekat dengan pernyataan, tapi bisa juga justru
menjadi ragu, ada berbagai tautan dengan emosi-emosi tertentu gitu. Karena kemarin banyak banget soal gugatan baik di BSI maupun PBSI, sehingga jauh dari unsur komunikasi yang benar-benar utuh. Karena dari awal sampai akhir tuh gugatan aja terus. Itu yang memang jadi evaluasi dari saya. Iya ya, ini pertunjukan banyak pernyataan sebenarnya, tapi nggak ada yang mempertanyakan sesuatu justru, atau nggak ada yang membela gitu bahkan. Jadi itu, taruh dulu, ini alurnya jadi nggak kebangun sebenarnya gitu. Tapi seenggaknya pertunjukannya secara wacana sampai kemana tuh? Cara wacananya sampai lah seenggaknya, karena kalimat-kalimat yang diutarakannya sangat jelas justru. Tapi yang jadi masalah tuh karena saking jelasnya mereka tuh jadi semua tuh kelihatan bahwa ini satu pihak semua. Gitu. Satu pihak yang sama semua. Nggak ada yang beda pandangan atau apa. Karena tidak ada yang bermain peran untuk jadi orang yang kontra justru. Tapi justru semua jadi sama. Itu sih memang yang kemarin jadi masalah, dan komunikasinya letaknya di situ. Kalimat-kalimat yang kemarin dipertunjukkan itu banyak soal pernyataan baik di PBSI maupun PBSI. Nggak ada yang mempertanyakan atau apa. Secara jelasnya atau secara tegasnya lah. Nah mungkin dari Kang Mazin sendiri, kalau kasusnya seperti itu kan Kang Mazin udah tahu nih bahwa dari pertunjukan itu semuanya pernyataan semua gitu ya. Nah kritik dari Kang Mazin sendiri gitu ya kepada mahasiswanya itu masukannya seperti apa gitu? Biar mereka itu menunjukkannya nggak pernyataan untuk menyatakan sesuatu semuanya gitu ya. Jadi saya ketika menjadi, nah ini yang tadi saya maksud soal ada ketika awal saya jadi dramatur, selanjutnya saya jadi saudara, membimbing juga dari sebagai saudara. Ketika di bulan kedua atau ketiga, saya lupa, kedua kalau saya di bulan kedua, saya harus masuk. Kenapa? Karena ketika melihat kalimat-kalimat yang demikian ya, pernyataan, maka saya harus main visual nih, saya mau nggak mau nih, harus benar-benar main visual. Akhirnya saya masuk langsung jadi sutradara yang kalau disebut dalam bahasa yang sederhananya itu saya langsung memasuki jadi sutradara, bukan lagi ngedirect dari luar. Kan biasanya kan kalau sutradara tinggal ini sini ya, kan kayak gitu. Tapi ketika kemarin kejadian, aduh ini harus masuk, harus nyontohin, gini, nyapu gini, udah gitu. Agak interpretasinya biar nggak terlalu jauh lah. Saya takutnya yang bikin saya agak ragu itu adalah takutnya jadi jauh interpretasi penonton tuh, atau menafsirkannya jadi terlalu jauh. Kalau nggak disesuaikan dengan visual dengan wacana atau maknanya. Berarti ada unsur sarkasnya nggak sih? Iya ada. Justru kalau teater itu atau seni itu pasti mainnya di ranah sarkas. Pasti. Kenapa? Karena ada orang yang memang memainkan makna secara tidak yang memainkan makna secara langsung. Secara langsung kita bisa nafsirin, dan misalkan ada orang main gitar, artinya dia lagi pengen dengerin musik atau dengerin irama atau apa ya. Tapi ada juga kan orang yang main gitar tuh gitar nggak ada tapi gini aja tangannya. Oh berarti bisa jadi dia tuh lagi kangen atau memang lagi latihan. Nah itu kan ya main gitar yang tidak langsung tuh yang seperti itu. Maka ketika kayak gini, oh ini mah berarti ada sesuatu nih orang. Nah jadi saya main ini secara tidak langsung aja gini. Sebenarnya ya niatnya, tapi anak-anak malah nunjukinnya bener-bener gitar lagi gini bener. Nah jadi wah ini kayaknya harus dibuat lebih kurang natural gitu ya? Bukan kurang natural, justru menurut saya kurang sarkas gitu. Justru saya gitu, kurang sarkas kemarin, jadi direct langsung, tapi secara makna atau secara gagasan sampai memang bagus banget. Tapi masalahnya memang secara bahasa jadi atau secara alur pengaluran yang lain jadi kurang tepat gitu. Nah mungkin dari tadi kritisi tentang wajah kota gitu. Nah dalam satu pertunjukan itu apakah tadi misalnya yang dibahas tentang transportasinya aja atau enggak semua unsur? Apa aja biasanya? Kalau pada konsep awal itu sebenarnya saya memasukinya ada sekitar 21 kalau saya. Kalau itu kan jadi gini, subtema itu kan jadi adegan. Jadi ketika dari tema besar itu kota, maka subtema itu jadi adegan. Nah, masalahnya subtema ini waktu awal-awal tuh ada 2 kelas itu ada 21-an. Maka saya kalau main 21 adegan kan capek ya gitu. Makanya saya kurangin. Akhirnya dari awalnya 21 atau berapa saya lupa, dikurangi jadi 10, dari 10 jadi 7, dari 7 jadi 6 terakhir. Jadi 6 adegan tuh total 45 menit tuh. Nah, karena kalau saya mikir tuh bentar ini kok 7 adegan
bisa 4 jam gitu. Akhirnya dikurangi, akhirnya persingkat aja lah gitu ya biar efektif waktu gitu. Jadi 6 adegannya. Oh berarti dari pertunjukan itu 2 kelas itu jadi satu gitu pemainnya? Enggak, pemainnya mah beda-beda ya? Beda-beda. Oh. Kalau total dari setiap kelas itu masing-masing ada 20 orang yang main tuh. Sisanya dari misalkan 32 orang kayak di PBSI itu ada 32 orang. 32 orang dikurangi 18 atau 20, saya lupa 20 kalau saya 20 berarti sisa 12 orang yang urus produksi. Gitu. Gitu. Dan mereka mainnya nggak di satu adegan doang, tapi Beberapa. pindah-pindah. Karena sifat teks kolaboratif itu kan fleksibel ya. Kalau drama realis biasanya dia harus benar-benar main realis yang toko itu udah aja toko itu terus. Tapi kalau dia teks kolaboratif gak bisa. Pasti macam-macam. Nah, kalau misalnya tadi kan ada 21 adegan ya kalau secara realnya gitu ya, tapi dipangkas jadi 6 adegan. Nah, sisanya itu gimana? Jadi ngurangi si pesan yang disampaikan. Oh, Nah, justru atau nanti ada pertunjukan lanjutan? Justru kalau 21 adegan itu kalau pertunjukan itu kan nanti ada ininya saya bakal bahas juga. Cuman kalau pertunjukan yang awal mulanya 21 itu memang saya ngekurasi sendiri sebagai pembimbing, saya perannya di situ justru mengkurasi apakah ini nyambung nggak nih. Kalau misalkan memang nyambungnya agak kurang dirasa wacananya agak jauh, hapus. Terus kalau misalkan ini bakal agak sulit untuk divisualkan atau dipertunjukkan, hapus. Nggak perlunya dihapus aja. Terus kalau agak jauh dari tema juga kita tadi bilang tema jauh nih, temanya hapus. Jadi sisa yang memang benar-benar nyambung, inti dan juga memang mudah divisualkan, akhirnya hanya 6 dari masing-masing. Oke. Nah mungkin boleh cerita yang tadi pertunjukan dengan Kang Mansyur. Apalagi sampai yang tadi ke Brunei gitu. Tapi saya bahas dulu ke Brunei mungkin. Oke, boleh. Lanjutan. Jadi kalau yang ke Brunei itu murni dari naskah sendiri. Naskah sendiri dan memang agak jauh sebenarnya dari soal pembahasan soal hutan betina. Memang ini agak jauh ya kalau hubungannya dengan kota. Tapi yang awal-awal itu memang hubungannya dengan hutan betina atau kritik soal adanya pembangunan di hutan-hutan. Kalau teman-teman tahu mungkin ada kasus sekarang di Papua ya, selain hutan itu, nah itu tidak beda jauh dengan itu hutan betina. Jadi orang-orang yang tinggal di situ justru malah jadi digusur, malah justru jadi tertindas, diusir dan lain-lain. Padahal itu hutan itu milik mereka dan harusnya dijaga, gitu. Nah ketika ke Brunei kemarin saya mentasin itu dan akhirnya alhamdulillahnya tuh menang lah ya, gitu. Akhirnya alhamdulillahnya menang dan pertunjukannya juga kalau saya nilai bisa ya dinilainya cukup bagus lah ya untuk di Indonesia dan di Brunei itu. Dan pada akhirnya memang masalah-masalah yang teknis seperti dari para aktor aja dan musik sebenarnya gitu. Tapi kalau untuk saya sekarang lanjut ke soal pertunjukan lanjutannya, memang saya rencananya untuk kelas dari PBSI dan BSI ini akan dilebur dijadikan satu, dua pertunjukan itu, dan akan dikurasi beberapa bagian yang memang perlu analisis mendalam juga ya secara riset dan lain-lain. Setelah itu memilih beberapa orang yang kemudian ini siapa yang mau ikut dari PBSI, siapa yang mau ikut dari BSI, atau bahkan dari luar PBSI sama BSI ini siapa yang mau ikut. Nanti digabungkan dan rencananya itu pentas di akhir Agustus sekitar tanggal 30 atau 31. Pentasnya itu. 31 apa nih? 31 Agustus. 31 Agustus. Jadi saya niatnya memang mau mentasinya di komunitas CCA aja nanti di Lenong. Gitu. Oke. Nah tadi yang ke Brunei masih kepo ya. Berapa adegan itu yang? Kalau yang di Brunei itu hanya satu adegan. Karena sistemnya monolog dan tidak ada fade in fade out. Jadi saya benar-benar kalau bisa dibilang. Jadi nggak ada mainin keluar panggung atau apa. Dia benar-benar stay di atas panggung. Jadi hanya satu adegan, satu latar, bahkan dan nggak ada transisi lighting dan lain-lain. Udah aja main. Karena sistem monolog itu pasti seperti itu. Gitu. Berapa orang? Seorang. Jadi Kalau Kang Mazen doang? enggak, ada mahasiswa. Saya minta tarain. Kalau monolog itu pasti seorang. Oke. Gitu. Kalau monolog kan seorang dan mainnya benar-benar sendiri aja. Biar sendiri. Biar dia main. Kalau saya mah yang minta tarain. Jadi ikut lah saya bilang gitu. Lagian saya kan mau ngurus beberapa hal
hal juga dan pertunjukan nih di ledangnya, jadi saya nggak usah lah. Jadi saya nggak ikut, jadi mahasiswa aja di sana gua. Dua orang, berapa orang? Dua orang. Pemusik sama satu, timnya. pemusik satu, terus pemusik dan lighting satu, dan satunya lagi aktornya. Oke. Siap. Mungkin dari Kang Mazen untuk closing statement mungkin ya. Ya kerasa Karena ya. nggak kerasa ya waktunya Setengah jam. udah lama gitu ya, gitu. Meskipun belum puas gitu ya dari cerita-cerita. Nanti kita tanya lagi. Boleh ya. Kang Mazen mungkin dari pertunjukan tadi yang Kang Mazen jelaskan, apa sih harapannya, dan mungkin ada rencanakah nambah kelas lagi? Ya, apa orang luar juga bisa. Kalau dari saya sendiri untuk pesan dan harapan untuk kedepannya, memang pertunjukan kemarin tuh udah bagus banget, dan mungkin juga kita masih saya nonton udah bagus banget serius. Dan menurut saya baik di PBSI dan BSI ini justru dari teks kolaboratif atau teater itu justru bukan menjadi adanya perpecahan dalam produksi teater, tetapi justru menyatukan semuanya. Jadi tidak lagi memandang perbedaan dia dari PBSI atau dari BSI, tapi semua jadi nyatu. Gak ada dasar identitas seperti itu bagi saya ya. Secara pribadi gak ada urusan dengan administrasi, dengan kepercayaan, dengan politik, pandangan politik berbeda, enggak. Justru karena berbeda-beda itu justru yang dibutuhkan dari teater kolaboratif. Dan harapan saya ke depannya justru anak-anak dari mahasiswa saya ini akan terus berkesenian, terus menerus, bahkan dalam hal yang paling kecil berkeseniannya, saya harapannya seperti itu. Dan memang saya juga akan mulai lagi pertunjukan ini yang lanjutan dari Epilog Kota tuh, mulainya tuh sekitar bulan Juli pertengahan atau di Agustus minggu kedua atas, nanti di tanggal 31. Mudah-mudahan lancar ya pertunjukannya. Nah mungkin dari agenda tadi yang ke Brunei itu, apakah akan menjadi agenda tahunan gitu? Kalau yang ke Brunei kayaknya enggak, cuman bentukannya untuk keluar atau apa mungkin beda ya. Karena ada kerjasama lagi. Ya, karena rencana saya sendiri ketika nanti udah jadi pertunjukan yang Epilog Kota selanjutnya ini, saya mau mengajukan beberapa korelasi untuk membawa mahasiswa saya keluar justru. Tapi entah di Asia Tenggara atau justru di luar Asia Tenggara, misalkan di Asianya atau justru keluar Asia. Itu yang saya lagi pikirkan, karena untuk hal seperti ini pertama saya harus memikirkan aktornya berapa ya jumlahnya, terus saya harus memikirkan yang benar-benar konsisten juga, apakah mau seriusnya gak nih orang, punya potensi gak nih orang, punya peluang gak ini orang, kan kalau misalkan enggak kan bahaya, ini keganggu ke yang lebih konsisten. Terus pertimbangan lainnya kan mereka juga punya kegiatan mengajar ya, kegiatan kuliah gitu. Itu yang saya harus atur waktunya, karena kebanyakan untuk perjalanan-perjalanan seperti itu pasti di akhir-akhir tahun, seperti bulan November sampai Maret, yang dimana itu tuh lagi benar-benar puas ya. Jadi saya mempertimbangkan gimana ya, takutnya diganggu karena saya sendiri kan ini uasnya benar. Jadi tetap harus balance. Iya, harus balance gitu sih kalau dari saya. Dan kalau yang ke Brunei mah intinya dari monolog tadi saya udah beres sih pertunjukannya, karena udah lewat setahun juga. Dan mungkin ada lanjutannya, tapi mungkin tidak oleh saya, tapi oleh Pak Iman yang punya naskah. Saya ya, jadi saya mau lebih fokus ke yang apa yang saya buat dulu sementara ini, dan juga nanti ada bertulisnya juga di bulan September atau Oktober gitu, saya lupa, untuk dari saya atau gitu. Siap. Dari ada tambahan lagi nih? Apa ya, paling itu sih tadi kan korelasinya karena dari dunia pendidikannya sama seni. Nah itu tuh gimana dosen-dosen lain tuh tetap mendorong mahasiswanya untuk terlibat aktif gitu loh, karena kan susah tadi kan ya ngebalansinnya. Karena mau nggak mau sih bagi saya gini, kalau dosen tuh mau nggak mau harus mendorong mahasiswanya untuk aktif, karena kebanyakan mahasiswa sekarang, dari ya singkat kata aja, mahasiswa sekarang tuh justru minim karya menurut saya. Apalagi sastra gitu kan, mereka kan pasti tekstual banget gitu. Betul, kebanyakan membuat karya tuh kalau nggak kebutuhan portofolio bisa jadi kebutuhan mata kuliah beres dah gitu lagi. Kurang mengeksplor. Betul, justru setelah lulusnya malah jadi nggak apa ya, bagi saya, maaf ini kritik juga ke yang mungkin juga menonton, ketika lulusnya nggak jadi apa-apa. Itu yang saya khawatirin justru dari mahasiswa. Makanya saya inginnya ayo punya skill lain gitu, biar kalian tuh hidup gitu gitu. Nggak hanya dari apa yang kalian lakukan ketika kuliah. Maksudnya nggak hanya ini ya, nggak hanya dari kuliah, tapi juga dari luar kuliah itu kayak berkarya. Oke, siap. Kak Mazen, terima kasih banyak ya
untuk sharing malam hari ini. Mungkin nanti bisa sharing lanjutannya juga ya sama Kang Mazen untuk tema-tema lain mungkin ya. Oke, dari Ami juga sudah cukup. Terima kasih juga ya kepada Sobat Damai untuk malam hari ini sudah menonton dan mudah-mudahan juga ilmunya bermanfaat ya. Apa yang dibahas sama Kang Mazen bisa jadi motivasi untuk Sobat Damai semuanya. Jangan lupa juga subscribe Betul. Jangan lupa dukung ya Halakoh Damai. Dan CCL. Dan Jadi CCL. teman-teman di akhir bisa lihat videonya. Oke. Ada diambil dari Instagram dan dari YouTube itu benar-benar video dari. Oke. Nanti ditautin di caption ya. Dari videonya langsung. Oh, dari video langsung. Oke. Siap. Terima kasih banyak Sobat Damai semua. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.